renungan harian dan ilustrasi. Renungan pertama, bukan orang kaya atau miskin. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 2:5. Penilaian manusia terhadap sesamanya selalu berpatokan pada materi, kekayaan, penampilan, dan juga kedudukan. Itulah sebabnya orang yang kaya selalu dihormati, orang yang miskin selalu disepelekan dan dipandang rendah, dan orang yang rupawan selalu dikagumi. Namun Tuhan memandang dan menilai manusia dari aspek lain. Tuhan melihat manusia justru dari apa yang tidak terlihat oleh mata, bagian yang terdalam, yaitu hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16-7b. Jadi, kaya, miskin, atau berkedudukan bukanlah tujuan akhir kehidupan. Orang kaya yang tidak mau mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan kehilangan kekayaan abadi yang tidak akan pernah dimilikinya. Sebaliknya, orang-orang yang dipandang miskin dan hina oleh dunia dipilih Tuhan untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat Nas. Rencana Tuhan bagi manusia itu sangat baik, termasuk segala penderitaan yang dialami seharusnya dapat membawa manusia kepada kelepasan, dan semua kemiskinan akan membawa kepada kekayaan yang akan kita nikmati di sorga nanti. Asal hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Rencana Tuhan untuk umat Naya tidak berakhir dengan penderitaan dan kemiskinan, tapi semua mengandung suatu tujuan akhir. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma jam 8:18. Apabila orang menilai sesamanya dari kekayaan atau kemiskinannya, itu pelanggaran di mata Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat 8-9. Bukan kaya atau miskin yang menentukan sorga, melainkan iman, ketaatan, dan kesetiaan kita kepada Kristus. Renungan kedua, orang percaya harus mengasihi, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13:8. Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu supaya kamu saling sama seperti Aku telah mengasihi. Kamu demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Yohanes jam 13:34. Perintah untuk mengasihi ini kembali ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku
Yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:7-8. Setiap orang yang mengasihi sesamanya manusia telah memenuhi hukum Taurat, karena Kristus sendiri telah menyatakan bahwa seluruh hukum Taurat itu sudah terangkum dalam satu kalimat ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 9. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih disebut sebagai karunia rohani yang paling utama, melebihi segala karunia apapun. Baca 1 Korintus 13. Segala karunia yang dimiliki orang akan kehilangan faedahnya jika yang bersangkutan tidak mempunyai kasih. Keberadaan orang itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13, 1-2. Sekalipun orang punya jadwal pelayanan yang padat dan dikenal oleh banyak orang, tapi bila ia tidak punya kasih, hidupnya tidak bisa menjadi kesaksian yang baik, alias menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini tak berarti apa-apa di mata Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki kasih? Kita harus minta bimbingan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk bisa mengasihi orang lain. Karena kasih itu sendiri bukanlah sifat dasar atau pembawaan kita, melainkan pemberian dari Tuhan sebagai anugerah. Sesungguhnya, kasih adalah isi hati Bapa sendiri yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Bila kita mau dipimpin Roh Kudus, kita pasti mampu mempraktekkan kasih tersebut dalam hal mengasihi orang lain. Dari pihak kita hanya diperlukan kemauan, bukan kemampuan, sebab kemampuan untuk mengasihi itu diberikan oleh Tuhan. Jadi, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak mengasihi. Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk mengasihi. Ilustrasi. Cahaya di balik lubang kunci. Di sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, ada sebuah ruangan besar yang seluruh pintunya terkunci rapat. Ruangan itu sangat gelap karena semua jendelanya ditutupi papan kayu yang tebal. Seorang pria merasa sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Ia mencoba mendobrak pintunya. Namun, kayu pintunya terlalu kuat. Ia mencoba mengintip melalui sela-sela papan di jendela. Namun tetap saja, ia hanya melihat kegelapan total yang pekat di dalam sana. Karena merasa tidak ada harapan untuk melihat isinya, ia sempat berpikir bahwa ruangan itu mungkin kosong atau penuh dengan barang-barang rusak yang tidak berguna. Namun, saat matahari tepat berada di puncaknya pada siang hari, sebuah fenomena menarik terjadi. Sinar matahari yang sangat kuat menembus lubang kunci pintu ruangan tersebut. Cahaya kecil itu masuk ke dalam ruangan gelap dan membentuk satu garis sinar yang lurus di tengah kegelapan. Karena ada cahaya kecil itu, mata orang ini mulai bisa beradaptasi. Melalui lubang kunci yang sama, ia kini bisa melihat bahwa di dalam ruangan yang tadinya tampak gelap gulita dan kosong, ternyata tersimpan rak-rak buku tua yang sangat indah dan meja kayu yang penuh dengan peralatan seni. Ruangan itu tidak pernah kosong. Hanya saja, selama ini ia mencoba melihatnya dengan mengandalkan cahaya dari luar, bukan dengan membiarkan cahaya masuk ke dalam. Kegelapan yang selama ini ia lihat hanyalah bukti bahwa ruangan itu tertutup terlalu rapat, bukan bukti bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Kita seringkali menilai kehidupan seseorang, sebuah situasi yang sulit, atau bahkan masa depan kita sendiri sebagai sesuatu yang gelap dan tidak ada harapan. Kita melihat kegelapan
itu sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai tanda bahwa tidak ada hal baik yang tersisa di sana. Namun, kegelapan sering kali muncul bukan karena ketiadaan kebaikan, tetapi karena kita belum menemukan pintu masuk bagi cahaya untuk menyinari situasi tersebut. Seringkali yang kita butuhkan bukanlah mengubah situasi atau ruangan itu secara keseluruhan, melainkan kerendahan hati untuk mencari satu lubang kecil agar kebenaran dan harapan bisa masuk saat kita berhenti menilai sesuatu hanya dari luarnya dan mulai membiarkan sedikit saja harapan masuk ke dalam hati. Dalam hati, kita akan menyadari bahwa di balik situasi yang tampaknya paling gelap sekalipun, Tuhan seringkali menyimpan harta karun berupa hikmat dan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1:5.